sebenarnya kalau di sini S3-nya di sini kelihatannya sulit, tapi sebenarnya ini lebih ke ilmu praktis sebenarnya. Teorinya sebenarnya lebih sedikit lah dibandingkan misalnya kalau kita penelitian di sini ya, biasanya tuh yang diminta di level S3 dan level jurnal, kita bikin teorema. Kita bikin teorema di papernya. Terus suruh proof lah. Yang di sini bisa diminta, bisa enggak. Yang di sini jarang diminta, jurnal Q1 pun jarang di sini ada teoremanya. Gitu. Jadi biasanya makanya terus hampir nggak ada. Coba lihat deh, paper Q1 deep learning, coba lihat. Yang ada teoremanya jarang. Kebanyakan di sini adalah bukti empiris. Bukti empiris lewat apa? Lewat data yang besar, lewat big data itu. Karena ibaratnya big data itu bensin, mesinnya itu si deep learning gitu. Jadi gitu aja sih sebenarnya gambar ini intinya cuma gitu toh. Ya, oke. Ya mungkin teman-teman yang lain juga sudah mulai kebuka juga ya ini ya. Oh jangan main buka-bukaan toh udah malam. Dari risetnya ini nanti kan sudah kelihatan kalau yang interestnya nanti ke data science. Kalau misalnya kasusnya gini Pak, kasusnya itu tentang kita pengen melihat atau memprediksi hubungan antara faktor misalnya faktor ekonomi, emosi ya dengan sesuatu gitu ya, misalnya berupa ucapan di sosial media gitu ya. Itu lebih tepatnya ini ngarahnya ke yang mana nih Pak? Apakah ke deep learning-nya atau yang nomor bagian atas itu tadi kira-kira? Oke. Nah, jadi kita bahas dulu nih, ada data science, ada machine learning, ada AI gitu. Ya. Nah, sebenarnya salah satu pembeda utamanya adalah kok ini hilang tadi ya. Data science, itu dia. Nah, data science dia tujuan utamanya nyari insight. Insight itu gampangnya adalah informasi yang tak terduga yang melalui pemahaman yang mendalam tentang data. Jadi kalau di data science, ini akurasi bukan yang utama. Ini akurasi bukan utama. Jadi misalnya kalau saya punya dua algoritma atau dua model, model 1 misalnya akurasinya 99%, model 2 akurasinya cuma 90%, tapi insight-nya yang model 2 lebih banyak. Maka kalau kita bilangnya data science, maka makainya tetap yang model 2 karena kita tujuan utamanya nyari insight. Kalau machine learning dan AI ini biasanya tujuan utamanya adalah melakukan suatu proses otomatis karena nanti dipakainya di industri atau di institusi pemerintahan adalah pengambilan kebijakan yang otomatis, misalnya prediksi sesuatu gitu. Maka ini fokus utamanya adalah akurasi. Dia nggak begitu peduli sama yang namanya insight. Nah, sepertinya, nah ini contohnya apa? Deep learning. Nanti kalau pakai model deep learning, jumlah parameter model itu jutaan jumlahnya. Bahkan kayak model GPT-3 itu miliaran. Jadi nggak mungkin diinterpretasi, nggak mungkin nyari insight. Nah, kita tergantung permasalahannya dulu. Nah, permasalahannya itu apakah untuk pengambilan keputusan cepat dan akurat? Kalau iya, maka berarti machine learning dan atau AI. Tapi kalau permasalahan kita, nggak tahu saya permasalahan Bapak-Bapak, kan saya belum ngobrol nih, permasalahan penelitiannya apa. Kalau utamanya nyari insight, maka data science jatuhnya. Tapi kalau utamanya adalah yang penting akurasinya paling yahut gitu. Nah itu berarti jangan ngomong data science. Biasanya kalau nggak machine learning, AI. Tergantung nanti ada berapa yang mau diprediksi sistemnya gimana, algoritmanya gimana. Kurang lebih gitu sih. Jadi kalau mau ke arah sini ya ke bawah sebaiknya zaman sekarang sih ini. Ini yang state of the art-nya ini. Learning ya berarti. State of the art-nya di sini. Susah dah nyari-nyari ngubek-ngubek di sini tuh udah papernya udah banyak banget, udah saturated. Kalau mau paling di sini sekarang. Nah, tadi sebenarnya sudah tepat tuh bahwa nyari novelty di sini. Nah, sebenarnya megang ujung pangkalnya aja. Jadi misalnya kalau ibaratnya apa ya? Ibaratnya ular gitu ya.
jangan ular ya, apa ya, yang ada sungai gitu ya, apa-apa. Pokoknya kita pegang ujung pangkalnya aja dulu gitu ya. Ujung pangkalnya itu datanya, betul. Jadi kita modifikasi dari datanya aja. Novelty-nya dari situ aja. Biasanya itu paling gampang. Dalam tanda kutip paling gampang. Dibandingkan misalnya ngubek-ngubek di sininya nih. Ngubek-ngubek rumusnya misalnya. Atau algoritmanya. Nah itu susah biasanya di sini. Kalau mau gampang dan novelty-nya bagus, signifikansinya bagus, kita ininya mulainya dari input yang novel, input yang baru, yang sebelumnya nggak pernah dipakai. Yang contohnya yang tadi teman-teman di Makassar misalnya, kebetulan kemarin kerjasama juga sama Unbrau tuh di Malang. Jadi alat untuk ngedeteksi kopi misalnya, dia alatnya itu ngedeteksi bau, sehingga kemudian bisa memprediksi dengan tepat ini kopi jenis apa dan kualitasnya bagaimana gitu. Nah itu kan karena sebelumnya belum ada gitu. Atau misalnya ada teman lain make AI deep learning misalnya untuk hidroponik misalnya, penentuan nutrisinya secara otomatis gitu. Karena hidroponik kan cuma sekedar ngasih nutrisi itu sebenarnya kan. Yeah. Atau pencahayaannya lah minimal 2 kayak gitu. Nah kayak gitu-gitu sebenarnya. Nah itu biasanya lebih mudah. Cuma kalau kita literatur review ya, kalau literatur review biasanya kita ngarahnya ke sini nih. Nah itu biasanya puyeng ngelihat rumus-rumus, terus programnya juga biasanya kalau deep learning programnya agak ini ya, agak intens gitu. Nah itu agak susah. Nah kalau mau nggak terlalu pusing dari awal, di hulunya ya, hulu apa hilir ya, ujung awal tuh. Nah itu di datanya aja dulu. Gitu. Mana yang belum ada gitu. Nah terutama kan misalnya tadi di Kemenkumham misalnya datanya berbentuk copyright misalnya application yang tadi contohnya, atau misalnya di institusi Bapak Ibu misalnya ada apa, kalau yang saya kerjain nih besok saya presentasi insya Allah tentang, karena saya di UIN Jakarta ya data terkait agama berarti misalnya di media sosial, di website, di mana-mana kayak gitu ya, tergantung di institusi masing-masing aja, biasanya dibalikin aja. Sebenarnya di deep learning ini yang bolong masih banyak gitu, gapsnya masih banyak. Contohnya misalnya bahasa daerah ya. Bahasa daerah itu sekarang yang ada kan kalau di Indonesia cuma bahasa Jawa sama bahasa Indonesia yang Google punya. Selain itu misalnya bahasa Sunda tuh nggak ada, belum ada. Speech recognition bahasa Sunda tuh belum ada, dan bahasa di Indonesia tuh ada berapa puluh. Jadi itu novelty ada banyak banget sebenarnya. Iya, cuma belum ada yang garap kan. Karena ya masing-masing saling nungguin, paling orang ITB akan ngerjain, orang ITB mikir ntar orang UGM ngerjain, orang UGM mikir ntar orang UI ngerjain, gak ada yang ngerjain udah dia. Ini yang dimaksud apakah dataset atau gimana Pak ya? Bukan ya? Ya kalau kayak gitu kan berarti mulainya dari dataset Pak. Nah gitu. Ya kan kalau misalnya ya deep learning itu kan aplikasinya macam-macam Pak. Yang misalnya terkait teks tadi misalnya speech recognition ya. Kan speech recognition sekarang kalau kita pakai handphone ya, handphone kita kan bisa speech recognition tuh. Kan kita bisa settingnya kalau di Indonesia kan cuma bahasa Indonesia sama Jawa doang, yang bahasa daerah lain belum ada. Nah itu kan berarti novelty. Signifikan nggak? Signifikan, butuh. Misalnya di Sunda, apalagi di Bali misalnya. Orang pingin ke Bali, ya itu signifikan tuh. Speech recognition, tapi belum ada yang ngerjain kan. Itu novelty baru, belum ada yang ngerjain, dan signifikan kayak gitu-gitu. Nah di deep learning tuh sebenarnya gitu. Novelty-nya masih banyak kok. Dan kalau bisa novelty-nya nggak usah ke metode, tapi ke aplikasi aja. Karena kalau ke metode ya tergantung ya, kalau Bapak suka ngoprek-ngoprek rumus ya mau aja ke metode. Tangan Pak rumus Pak. Kan orang-orang macam-macam Pak ya. Ada yang kalau nggak ngoprek rumus dulu nggak bisa tidur misalnya gitu kan. Gitu. Yang jelas itu bukan Pak. Luar biasa. Pak Bayu itu. Pak, tapi nanti kalau aplikasi emang dibolehin kok Pak kalau misalnya S3 kayak gitu. Nah, ini masing-masing institusi ya dikembalikan lagi. Sebenarnya satu masing-masing institusi, kedua tergantung dosen pembimbingnya juga, apa kita sajennya cukup apa enggak kan ke pembimbing gitu.
Kalau kita kali bawa martabaknya yang enak gitu kan ke dosen pembimbing, Lancar. sambil diajak ngopi, ya, itu mungkin lancar. Tergantung pendekatan itu, Pak. Tapi serius, iya, tergantung kita nulisnya gimana proposalnya. Kalau kitanya sendiri kalau orang Sunda kan bilangnya don't sell yourself short gitu. Jadi kita harus bisa menjual ide kita bahwa itu bukan sesuatu yang remeh. Tergantung kita juga sih cara nulisnya. Kalau kita cara nulisnya terlalu sederhana dan menyederhanakan, ya orang juga ngelihatnya, ini cuma gini doang gitu. Tapi sebenarnya kan nggak mungkin gitu doang. Yeah. Kalau dia mudah kan udah ada sekarang, tapi buktinya udah berapa tahun nggak ada kan orang yang bikin. Berarti kan nggak mudah. Lah itu speech recognition yang bahasa Indonesia, se-Indonesia yang punya hanya satu perusahaan, PT Bahasa Kita. Si Pak Oscar Yandi yang punya. Jadi PNS BPPT terus beliau keluar bikin PT Bahasa Kita kan. Selain beliau itu dia punya model yang speech recognition bahasa Indonesia itu paling akurat sedunia di atas Google. Makanya Google pernah mau beli perusahaannya dia cuma nggak dia kasih. Di bawah dia itu speech recognition-nya Google. Baru aja kemarin nih minggu ini saya nyoba speech recognition-nya AWS, jelek banget. AWS. Jadi jangankan bahasa Sunda tadi ya, bahasa Indonesia aja itu baru si PT Bahasa Kita Pak Oscar Yandi yang punya. Itu pun komersial kan, maksudnya beliau nggak bikin open source kan. Nah kalau misalnya itu dibikin open source juga itu kan kontribusi keilmuannya tinggi sekali. Lah kalau misalnya Undip nih salah satu mahasiswa S3-nya bikin itu lalu dibikin open source, yakin saya Undip langsung tenar. Yakin itu. Karena semua orang pasti pakai. Karena industri banyak yang butuh loh itu. Penelitian saya tuh banyak pakai itu. Tapi akhirnya saya pakai itu Google. Bayar. Gitu Pak. Jadi kalau yang tadi. Ini jadi pada serius semua ya? Ya ini kayaknya sudah mulai. Ngomong apa ini Pak? Pusing itu. Tadi pegang kepala udah pusing. Pak Bayu nih. Pusing Pak. Oke. Udah pegang kepala udah pusing. Mau tanya berat, ya Pak Taufik. Oh iya Bu, silakan. Gini, saya tuh terus terang galau gitu ya. Soalnya kan basicnya dari TI, basicnya dari TI, tiba-tiba masuknya ke SI gitu. Nah, gini galaunya tuh. Selama ini pekerjaan misalnya penelitiannya kan ya saya bilang TI banget gitu, TI banget dalam arti ya informatik ilmu komputer gitu. Nah sementara di SI itu kan ada ada kajian manajerialnya begitu atau gimana begitu ya. Nah itu saya makanya kemarin terus terang ini jadi kayak hijrah gitu, kayak hijrah lah. Saya yang S2-nya itu pengolahan citra gitu, tiba-tiba di SI ini saya mau olah data UMKM gitu, yang saya sendiri terus terang masih masih meraba-raba lah gitu loh. Nah terus sementara di sisi lain saya kalau mau stay di image processing terus harus meninjau sisi SI-nya bagaimana begitu loh. Nah, kira-kira Pak Taufik punya pandangan nggak ini kalau seperti ini? Oke. So terus terang saya sendiri kan sebenarnya dosen di prodi matematika ya Bu, bukan SI yang orang gitu. SI itu Pak Bayu tuh. Pak Bayu yang jadi saya mungkin nggak bisa menjawab yang komprehensif gitu ya, tapi mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Jadi mungkin saya jelaskan dulu background saya ya. Dulu S1-nya tuh matematika. Jadi matematika itu ada subpenjurusannya lagi. Dulu saya iseng ngambil 2, yaitu komputasi dan statistik. S2 saya applied matematik, fokusnya ke data mining. Terus habis itu kemarin S3-nya data science for big data. Nah, yang menarik tuh pas saat saya S3 Bu, karena saya sebenarnya pengalamannya sama persis seperti yang Ibu alami sekarang.
Jadi S3 saya, S3 kan propose sesuatu ya. Iya. S3 saya itu propose menggunakan teori di SI dibawa ke data science. Jadi ternyata ada yang bisa dilakukan. Jadi saya ambil teori di SI, apa itu reverse cluster hypothesis namanya. Nah itu cluster hypothesis itu saya reverse teoremanya, terus saya aplikasikan di search engine untuk pengolahan data besar, big data. Nah, ternyata saya beruntung, ternyata berhasil bisa gitu. Nah, jadi saya pun dulu nggak ngerti sama sekali SI ini apa gitu. Tapi yang saya tahu dulu saya pemikirannya gini doang. Dulu kan saya S3 tuh mulai 2013 lah ya, 2012 saya mulai nyusun proposal lah. Saat itu kan big data belum terlalu ini ya, belum terlalu ngetren, tapi udah kelihatan lah waktu itu ini apa cikal bakal ngetren. Nah, terus kebetulan saya terkait juga sama UMKM, Bu. Jadi waktu itu big data kan baru muncul ya. Nah, ketika saya baca-baca jurnal yang tahun 2012 tentang big data, salah satu concern-nya adalah pada saat itu kan Hadoop baru muncul tuh ya. Hadoop baru muncul, Spark malah belum ada waktu itu. Nah, terus waktu itu beritanya adalah baik di jurnal maupun di berita media massa, big data itu hanya menguntungkan perusahaan besar. Karena kalau nggak investasinya besar, maka banyak akhirnya perusahaan rugi waktu itu ketika mengaplikasikan big data. Nah, terus saya kepikiran, wah kalau kayak gitu nanti perusahaan besar makin besar, perusahaan UMKM bisa hancur gitu kan. Nah, terus akhirnya punya ide, oh kalau gitu S3-nya saya coba cari metode dari big data yang murah supaya UMKM bisa pakai gitu. Nah, terus gimana caranya supaya murah gitu kan ya. Jadi satu pertanyaan nyambung ke pertanyaan lain gitu loh, Bu. Nah, gimana caranya supaya murah? Karena waktu itu yang bisa apply big data dan menguntungkan tahun 2012 tuh contohnya adalah Yahoo kalau nggak salah waktu itu. Yahoo terus beberapa perusahaan besar lagi. Nggak banyak perusahaan akhirnya rugi tuh di Eropa di segala macam. Nah, terus gimana caranya supaya murah? Lalu saya baca-baca lagi. Terus tiba-tiba saya kepikiran gini. Loh, Google itu kan dia ngindeks data banyak banget. Datanya kan besar banget yang diolah Google. Kok ya bisa cepet ya? Kita nge-search itu 0,00 sekian detik bisa gitu. Padahal dia nyari dari data yang besar banget kan. Dan yang pakai orangnya banyak. Loh, kok bisa ya gitu. Lalu saya bertanya-tanya di pikiran saya, kok bisa gitu. Terus kan berarti Google itu search engine. Akhirnya saya belajar search engine. Sebelumnya saya nggak ngerti sama sekali search engine itu apa lagi. Nah, itu kan kerjanya orang SI itu search engine. Akhirnya saya iseng baca-baca ilmu SI. Ini search engine apa, cara kerjanya gimana gitu. Nah, terus saya akhirnya pelajari kan search engine di SI ternyata cara kerjanya inverted index. Wah, oh iya ya kalau pakai cara inverted index gini jadi cepet ya, data segede apapun nggak masalah. Loh, tapi kok nggak pernah diaplikasikan di big data untuk analitik? Saya mikir gitu kan. Gimana caranya dibawa dari search engine ke analitik? Ya itulah jadi S3 saya gitu. Nah itu jadi saya nggak ngerti SI ya Bu. Saya nggak ngerti SI. Tapi di S3 itu biasa kita ini antar bidang tuh biasa. Dan mulai belajar dari nol tuh biasa. Jadi kebanyakan teman-teman S3 saya juga gitu. Bahkan ada yang udah S3 2 tahun, dia ganti topik yang sesuatu dia yang belum ngerti sama sekali awalnya. Enggak apa-apa. Enaknya kita S3 itu kan kita fokus ngerjain satu hal. Jadi enggak apa-apa lah kita mulai dari nol sesuatu itu. Hitung-hitung tambah ilmu gitu aja. Enggak usah terlalu dianggap stres lah. Kalau di luar negeri itu udah biasa gitu, Bu. Biasa itu. Enggak usah kalau itu memang ceritanya S3 gitu. Pokoknya kalau S3 enggak berdarah-darah. Itu S3 harus gitu ya. Oke. Kalau bahagia aja tiba-tiba lulus, nah itu ada yang aneh itu. Oke. Ya. Terima kasih pencerahannya. Semangat. Pak nanya sedikit Pak. Silakan. Kayak kalau nanya jadi kayak narasumber ngobrol aja udah. Kan ini ibaratnya bingung saya nih Pak. Saya ini kan nggak pernah apa data set, apa data science, learning, deep learning itu nggak pernah sama sekali Pak.
Jadi kemarin itu inisial saya itu tentang buat apa AS evaluation gitu Pak. Apa evaluation? AS evaluation. Jadi untuk evaluasi aplikasi mobile gitu, buat framework kayak gitu Pak. Tapi karena ini agak cerita curhat sedikit ini Pak, karena di tugas mata ya di tugas mata kuliah itu daripada curanmor. Ya. Jadi di tugas mata kuliah itu kan ada data per bisnis gitu. Jadi saya ini bingung, kan kita disuruh buat apa? Tugas berkaitan dengan penelitian kita, tapi berkaitan dengan data per bisnis gitu. Jadi intinya kita harus masuk ke sini juga gitu kan. Nah, harus dikaitkan dengan rencana penelitian kita. Saya lihat agak kurang matching gitu kan. Jadi saya itu nanya sama Pak Ari kemarin. Saya ini mau buat sentimen analisis gitu Pak. Saya itu jujur aja Pak, bisa nyebut nggak tahu bentuknya seperti apa, nggak tahu. Gitu kan. Sering dengar aja sentimen, karena jujur aja penelitian saya itu dulu software engineering gitu Pak. Jadi kaitan ke situ. Nah, jadi setelah mendengar penjelasan Bapak tadi berkaitan dengan apa data science, machine learning dan deep learning, apakah sentimen analisis itu gimana sebenarnya gitu Pak? Karena saya ini rencana saya itu mau buat sentimen analisis untuk sebuah kategori aplikasi gitu. Misalkan aplikasi untuk travel. Nah, jadi saya rencananya itu ambil data seluruh komentar yang ada di Play Store tentang komentar-komentarnya itu, saya buat sentimen analisis dari komentar-komentar mereka itu. Nah, menurut Bapak apakah track sumber data saya itu sudah benar, dan kemudian yang dikatakan sentimen analisis itu gimana gitu Pak? Terima kasih Pak, itu sedikit dulu Pak. Oke. Ya, tapi saya beneran jadi kayak ini nih lagi di sidang ini. Iya, jadi gini Pak Usman, sebelumnya mungkin yang pertama-tama mau saya sampaikan adalah saya ngeh bahwa zaman sekarang ketika kita belajar data science, machine learning, dan AI ini udah kebanyakan istilah kayaknya. Dan ini kayaknya jadi salah satu hambatan bagi mereka yang baru pertama kali belajar tentang hal ini. Nah, saran saya udah nggak pedulikan lagi lah itu mau data science, machine learning, AI. Yang penting fokus masalah aja. Masalah apa, ada masalah apa yang mau kita solve. Udah gitu aja. Mau nanti itu namanya data science, machine learning, atau sesuatu yang baru, entah ada blockchain segala, ada segala macam, ada IoT, ada apalah, udahlah bikin bingung, udahlah nggak usah bodoh amat nanti masalahnya apa, itu pembimbing kita nanti yang namain, mereka senang biasanya nama-namain itu. Nah, fokus aja kalau di S3 bahwa ada permasalahan yang signifikan yang ingin kita solve, itu pertama-tama. Jadi nomor satu pegangan kita itu bahwa ada suatu permasalahan. Permasalahan ini nyata. Dan ini harus di-solve sehingga masalahnya itu signifikan. Nah, yang kedua adalah untuk memecahkan masalah itu, cara saya baru. Sebelumnya nggak pernah. Udah gitu aja. Selama pegangannya dua itu doang, udah. Itu S3-nya insya Allah sukses. Dan bahkan setelah lulus, nah, kalau saya bilangnya adalah S3 yang mabrur. Kalau Haji ada Haji mabrur, nih S3 yang mabrur. Jadi artinya S3-nya itu manfaat untuk orang lain gitu. Nah, kalau kan ada S3 yang penting lulus gitu. Nah, kalau kita berpegang kedua hal tadi, S3-nya bermanfaat untuk orang lain. Jadi fokus aja masalah yang mau kita solve apa, kita tunjukkan ke universitas, ke pembimbing bahwa masalah ini real dan perlu di-solve. Yang kedua adalah biasanya kita tunjukkan, buktikan lewat literatur review, studi pustaka bahwa ide kita baru, belum pernah sebelumnya. Udah itu aja. Dua hal itu aja sih yang dipegang. Yang lainnya mau istilahnya itu data science, machine learning, deep learning, apalah, reinforcement learning, udah lupakan aja, itu mah istilah. Yang penting itu aja. Masalahnya, idenya. Udah, dan itu baru. Udah gitu aja sih Pak. Nah, setelah itu saya mau ngomong yang agak pedes nih Pak. Siap-siap ya. Udah siap belum nih Pak Usman? Saya mau ngomong yang agak pedes. Siap, udah siap. Ya? Nah, ini saya mau ngomong yang agak pedas, tapi saya mau nggak to the point lah. Orang Indonesia kan biasa kalau mau ngomong muter-muter dulu. Saya mau muter-muter dulu deh.
pertama kali deep learning itu mulai populer itu tahun 2010 sih sebenarnya, si Yan Lei-Jun itu ya, sama siapa itu saya lupa, Hoff itu apa siapa itu, dia mengolah data 1,4 juta gambar dikategorikan ke 1000 kategori waktu itu permasalahannya tahun 2010-2011 lah gitu. Nah, waktu itu pertama kali papernya mereka itu akurasinya awalnya 75%. Terus tahun berikutnya naik jadi 80 something, terus tahun ketiga tuh udah 97% akurasinya. Waktu itu computer vision ya. Jadi memprediksi, mengklasifikasi suatu gambar gitu, misalnya kucing, anjing dan lain sebagainya. Ada 1000 macam gitu dari 1,4 juta gambar. Nah, ketika ada paper yang sampai 97%, itu stop. Jadi artinya novelty-nya sudah tidak signifikan. Jadi masalahnya dianggap sudah solve. Itu waktu itu kalau nggak salah datasetnya namanya ConvNet kalau nggak salah. Nah, untuk sentimen analisis, nah ini juga kalau sentimen analisis yang biasa itu sudah solve. Artinya pakai model LSTM tuh biasanya akurasinya sudah tinggi gitu. Sehingga susah tuh. Kalau kita orang S3 biasanya nyebutnya saturated. Tema itu udah saturated gitu. Nah, karena sentimen analisis yang biasa sudah saturated, akurasinya udah ketinggian nih. Kalau cuma beda 0,05% atau 0,5% atau bahkan cuma 1%, itu biasanya nggak signifikan. Nah, sehingga akhirnya dari sentimen analisis, makanya muncullah kemudian variasinya, modifikasinya. Ada yang namanya aspect based sentimen analisis. Tapi aspect based sentimen analisis itu pun 5 tahun yang lalu. Jadi sekarang udah saturated gitu. Nah, jadi yang sentimen analisis ini udah agak ini juga, agak susah di situ, Pak. Nah, yang aspek base itu bahkan sekarang skripsi S1 juga udah melakukan itu. Baru aja tadi sore saya bimbingan itu sama mahasiswa. Nah, kecuali mungkin bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Tapi misalnya ya tadi bahasa daerah mungkin. Nah, itu baru novelty-nya belum ada yang solve bahkan. Belum ada yang nyoba bahkan. Jadi kalau sesuatu yang baru banget, akurasi 75% aja mungkin di-okein. Karena ya sebelumnya belum ada gitu. Tapi kan kalau sebelumnya udah ada, saya pernah bantu ada mahasiswa S3 juga di BINUS. Dia stres gara-gara itu, Pak. Jadi dia penelitian sama kayak gitu, dia punya ide kayak gitu. Tapi paper sebelumnya itu akurasinya udah 96%. Nah, dia kalau mau sukses kan paling enggak nah itu udah bikin gila itu. Jadi jangan yang begitu, Pak. Nanti stres, nanti TikTok kan gawat nanti. TikTok sendiri. Nanti gawat kan kalau terkenal ini Undip S3-nya pada TikTok kan. TikTok kan semua ya. Iya. Ya, jadi gitu, Pak. Mohon maaf kalau agak kepedesan. Oh, enggak, Pak. Tapi disampaikan di awal biasanya ngemat waktu. Daripada kita nyoba waktunya lama habis gitu baru nggak belakangan, itu biasanya sayang waktunya. Jadi sebenarnya tapi itu pembimbing harusnya yang ngasih tahu. Tujuan pembimbing itu salah satu tugas pembimbing adalah mengarahkan sebelum melangkah terlalu jauh, harusnya itu tugas pembimbing. Jadi kalau sebenarnya yang idealnya, kalau yang bagusnya kalau untuk peningkatan akurasi itu berapa sih Pak? Dikatakan kalau akurasi ini sudah sebenarnya nggak perlu lagi ditingkatin gitu. Apakah 80-an itu tuh atau 90 itu tuh sudah mentok gitu? Nah, ini bergantung pada beberapa hal sih, Pak. Misalnya tergantung juga aplikasinya di mana. Contoh kalau aplikasinya kayak tadi di UMKM atau di sosial, nah itu 80% aja mereka udah puas banget. Udah nggak mau lagi, maksudnya nggak terlalu peduli lagi di atas itu gitu. Tapi kalau misalnya aplikasinya kayak mobil tanpa supir, nah, semakin akurat maka makin masih oke gitu. Nah, gitu. Tergantung aplikasinya di mana juga, Pak. Kalau mau yang nggak terlalu demanding ya jangan di area-area yang krusial. Pilih aja area kayak tadi ekonomi atau sosial. Itu masih oke.
Yang masih sekarang open research di deep learning yang sifatnya umum itu adalah komputasinya sih sebenarnya. Komputasinya kan masih tinggi sekali itu sebenarnya. Jadi kalau suka programming, nah itu biasanya coba gimana caranya supaya komputasinya bisa lebih efisien, itu juga salah satu yang sekarang masih belum solve sih sebenarnya. Gitu. Gimana? Udah pada mulai ngantuk belum? Pak, siapa yang baru hadir? Pak Taufik, maaf. Komputasi yang dimaksud komputasinya itu apakah misalnya terkait apa pengesetan parameter-parameternya atau gimana? Kalau seperti di deep learning, di machine learning kan ada hyper parameter gitu ya. Apakah itu juga istilah-istilah yang bikin bingung tuh, hyperparameter. Sebenarnya hyperparameter itu cuma parameter tapi banyak, udah gitu doang. Dengan bahasa yang seolah-olah itu susah banget, kompleks gitu. Ya berat ya. Berat. Ya bisa jadi begitu, Bu. Jadi cara kerjanya itu kan sebenarnya neural network sama deep learning itu sama. Awalnya parameternya di random, lalu dia pakai iterasi, lama parameternya diperbarui terus gitu kan. Nah, sebenarnya level kita kan itu philosophical ya. Philosophical. Kalau kita memahami filosofi cara kerjanya seperti itu, nah kita biasanya menganalogikan dengan permasalahan di tempat lain. Nah, yang lebih sederhana nih permasalahan di tempat lain, misalnya ada clustering k-means. Clustering k-means itu kan sebenarnya cara kerjanya mirip-mirip sama kayak deep learning dan neural network. Dia awalnya sentroidnya di random, lama-lama dibetulin gitu kan. Nah, lalu kita baca-baca nih di paper. Oh, ada paper yang kemudian mengefisienkan cara itu dengan cara awalnya tidak di random parameternya, tapi dihitung. Gitu. Nah, itu setahu saya belum ada sekarang di deep learning yang melakukan itu. Jadi bisa juga kayak gitu. Jadi parameter awal tidak random tapi dihitung misalnya. Nah, kita punya ide apa nih supaya nanti iterasinya jadi lebih dikit misalnya kayak gitu. Itu kalau bisa solve itu bisa tenar sih. Q1 mah lewat itu. Kalau bisa memang. Kadang-kadang bayar Q1-nya itu ya kuat. Kalau membayar mah ada Pak Bayu, di sini juga ada Pak Aman ini dari Kemenkumham. Bayar Q1 $3.000. Tenang aja Pak, ada Pak Aman di sini Pak. Aman udah. Tinggal nyebut aja angkanya. Iya Pak Aman ya? Bisa aja Pak. Aman Pak, kalau misalnya tanya Pak sedikit Pak, kalau misalnya saya kan misalnya yang saya mau analisa itu kan tentang disharmoni peraturan perundang-undangan. Datanya itu kan data teks ya Pak ya. Nah, kemarin kan niatnya pakai NLP itu. Itu gimana ya Pak kira-kira? Boleh ya? Nah, ini menarik ini masalahnya, dan ini novel kayaknya. Ini saya pakai sih kemarin di penelitian di PPM UIN Jakarta. Jadi saya cerita aja ya Pak. Menurut saya ini related ya, tapi nggak tahu juga karena saya belum menelaah lebih jauh nih permasalahan penelitian Bapak nih. Tapi saya mau cerita aja ya. Sepertinya related gitu ya. Jadi kemarin saya itu mengolah data di penelitian bukan di UIN Jakarta sih, di PPIM itu Pusat Riset UIN Jakarta. Nah, itu kita ngolah data dari puluhan stasiun TV yang konvensional dan non-konvensional. Jadi kita ngambil data video nih, terus kita lakukan speech recognition, itu datanya berapa tera gitu. Nah, kita terus kan ingin bandingkan nih antar stasiun TV, ada lebih dari 30 kalau nggak salah. Nah, ini mereka kalau ngomongin agama cenderung sama apa enggak kayak gitu. Nah, kalau yang beda siapa yang beda sendiri gitu. Nah, kan gimana caranya? Satu TV bisa ada beberapa ceramah agama kan? Nah, kalau di text mining, di NLP itu ada yang namanya topic modeling. Topic modeling itu kayak mengelompokkan gitu. Akhirnya kita kelompokkan ceramah-ceramahnya gitu kan. Nah, kalau hanya satu TV gampang. Kita pakai model yang topik modeling, misalnya LDA, kita dapat tuh klaster-klasternya. Misalnya ngebahas ibadah, ngebahas tauhid, ngebahas akhlak, misalnya kayak gitu kan. Tapi ketika ngebandingin sama TV-TV lain, lah kan nggak ada modelnya. Nah, akhirnya saya gabungkan, Pak.
saya gabungkan antara topik modeling sama social network analysis, graph. Gitu. Nah, setelah digabungkan baru akhirnya bisa dapat analisanya. Nah, ini sebenarnya juga level S3 tuh. Jadi kalau misalnya kita nyari sesuatu yang baru itu susah, gabungkan dua model. Nah, sedemikian sehingga kalau digabungkan dua model, dia menyelesaikan suatu permasalahan yang unik, yang sebelumnya belum pernah diselesaikan oleh orang lain. Bisa juga kayak gitu. Nah, cuma memang ini memang butuh banyak berdoa sih. Kayak gini-gini tuh nemuinnya untung-untungan juga soalnya. Jadi nemukan permasalahan yang nggak terlalu sulit gitu, tapi signifikan. Itu memang inilah. Apa ya? Tapi itu Bapak udah ada permasalahannya, enak Pak. Jadi kalau udah ada permasalahannya sebenarnya ya tinggal dikulik-kulik aja terus sambil berdoa sambil kulik-kulik terus nih. Kadang-kadang tiba-tiba dapat aja idenya gitu. Yang repot tuh kalau belum nemu permasalahannya sebenarnya. Serius nih. Kalau model ya Pak, model itu dibuat-buat kayak bisa Pak. Dibuat-buat bisa lah. Kalau tapi misalnya kalau gini Pak, ada dua dataset nih Pak, misalnya tentang peraturan perundang-undangan nih. Kemarin sempat ribut juga di kita nih kan. Kita punya namanya JDIH, di situ ada datasetnya tuh semua peraturan. Di UI juga ada Pak, namanya ECLIS. Itu ada, saya nggak tahu yang punya, ada dosen juga di UI, Bapak kan tempat juga di Fakultas Hukum, saya nggak tahu siapa. Nah ini katanya yang ECLIS itu lebih lengkap, dan ini yang dipunya kita ada yang bilang belum terlalu lengkap. Nah itu kan, itu gimana kira-kira ya, maksudnya? Nggak masalah ada dua Pak. Tempat dataset. Nggak masalah. Nggak masalah, itu kan datasetnya cuma sekedar ini aja kan sebenarnya studi kasus kan. Sebenarnya datasetnya itu kan ya nggak masalah, tinggal disebutkan aja dari awal bahwa pakai dataset dari mana, ya udah. Kalau ada orang bilang misalnya data ini nggak lengkap, ya udah lengkapin aja terserah. Tapi kan saya cuma mau menyampaikan bahwa ada permasalahan ini, saya punya ide ini dan berhasil menghasilkan ini. Udah. Kalau ada orang lain misalnya punya dataset yang berbeda, ya udah itu masalah lu, bukan masalah gue gitu kan. Nggak apa-apa Pak, nggak ada masalah gitu. Oke. Masih Pak. Dan ini Pak, dan perlu dipahami ini juga Pak. Deep learning dan machine learning bedanya sama statistik, dia tidak melakukan inferensia sih sebenarnya. Kalau orang statistik kan melakukan inferensia, apa itu inferensia? Kita ngambil data sampel, kita melakukan penelitian, lalu kesimpulannya dibawa ke populasi kan. Nah, itu yang disebut sebagai inferensia. Sebenarnya yang dilakukan AI kan enggak gitu. Kenapa deep learning itu butuh big data? Karena dia lahir dari KDD kan, data mining, knowledge discovery in database. Dia sebenarnya tidak melakukan inferensia. Jadi yang kayak tadi itu enggak masalah. Selama Bapak tunjukkan bahwa di dataset Bapak it works, metodenya ya sudah. Karena memang enggak ingin mengeneralisasi kemana-mana. Nah, itu konsep-konsep dasar seperti itu. Banyak juga sih, sayangnya nanti profesornya nggak ngerti juga kadang-kadang pengujinya. Jadi maksa segala macam. Kalau udah gitu, wassalam itu. Kalau masalah keilmuan kita masih bisa diskusi, tapi kalau masalah personal bisa gawat itu. Nah, itu mudah-mudahan dapat penguji yang ngerti lah. Kalau dapat penguji yang nggak ngerti, biasanya stres sendiri gara-gara debat nggak jelas. Makasih Pak. Yuk. Sukses, Pak. Ini katanya ngobrol santai. Kenapa jadi serius banget ya? Serius pada pusing kayaknya. Pada pusing lah, pada stres. Kenapa Bayu nggak mesenin GoFood ini? Jadi baper, Pak. Sekaligus bimbingan. Harusnya tadi di awal nyetor alamat dulu ke Pak Bayu biar disenin GoFood apa. Baru hadir Pak Prasetyo ya, Pak Deden, Pak Sali, dan Pak Arifin. Terima kasih. Saya Pak. Saya terima kasih menyimak saya. Iya Pak, Pak Jafar. Pak Bayu aja iseng-iseng ini Pak. Orang mau istirahat juga malam Sabtu. Orang malam Sabtu pacaran kayak lain Pak, terkait ini Pak, kalau misalkan sebetulnya saya galau sih Pak. Jadi awalnya kan galau semua. Enggak, jadi sabar. Kalau saya gini Pak, berangkatnya kan sebetulnya dari masalah yang sederhana. Saya dari Unsil Pak, Siliwangi, Tasik. Jadi awalnya itu yang saya propose itu terkait penerimaan mahasiswa baru Pak.
Di Pak Wadek ini, Pak Wadek. Oh enggak. Khusus ini Pak saya off Pak. Ya, pas kemarin wawancara Pak, saya masih ingat Prof. Sur dengan Prof. Mustafid, katanya masalah yang saya propose itu dalam tanda kutip nggak menjual Pak, karena kan skalanya hanya di satu kampus gitu Pak. Nah jadi saya itu pengen tahu Pak, jadi ketika ada PMB kan, admisi, itu kan banyak faktor ya Pak. Apalagi sekarang itu kalau di kampus saya PTNB, kampus baru, itu kan semuanya dihandle oleh LTMPT Pak. Nah kita itu kadang-kadang dapat jatah gitu Pak, tahu beres dari LTMPT, Unsil itu kuotanya segini loh, udah gitu kan. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Nah kita kadang-kadang dapat data dari LTMPT itu tertutup. Kadang-kadang kita itu tidak sesuai dengan prodi yang dituju, Pak. Jadi tingkat DO-nya itu tinggi, Pak. Nah, muncullah inisiatif saya, misalkan gimana caranya kalau misalkan kita nge-analisis data-data LTMPT, Pak. Jadi itu kan data-data SMA ya. Nah, sebelum ujian kita itu bisa memprediksi, misalkan si A, si B itu cocoknya ke prodi mana. Seperti itu pas kemarin diwawancara kata Prof. Mustafid itu, Mas, Bapak itu skopnya terlalu kecil katanya. Kalau misalkan hanya di Unsil saja, nanti untuk orang lain itu dalam tanda kutip nggak menjual. Nah, makanya saya pengen tahu Pak, terkait skala permasalahan yang tepat untuk S3 itu seperti apa gitu Pak? Apakah yang sederhana, simpel, atau harus kompleks? Piye gitu Pak? Izinnya Pak, eskalasinya gitu. Ini ya. Izin sharing. Ini ngobrol ya nih ya. Jadi untuk yang Bapak ini kan posisi katanya Prof. Mustafid skopnya kecil ya? Iya. Ini mungkin sedikit nakal yo bisa disebut enggak nakal juga bisa. Jadi dibawa ke ranah nasional, ini saya Pak. Suka nih ya nakal-nakal nih. Enggak, kalau nakal nanti mabrur enggak, Pak? Insyaallah. Jadi Pak tahu Hot Course enggak? Hot Course itu website PMB kan? Iya. Nah, kita bikin kayak gitu aja skalanya nasional. Nah, terus kita bawa ke admisi seluruh Indonesia. Saya rencana juga mau menuju ke sana soalnya, cuman bukan buat disertasi. Ini saya sama teman-teman lagi bikin sistemnya untuk database guru BK se-Indonesia sudah punya, database kampus admisi sudah punya. Jadi nanti Bapak bisa pakai data itu untuk membangun sistem akal-akalan lah. Jadi ini kita pakai Indonesia. Alhamdulillah. Udah beres berarti ini Pak. Nah, udah beres. Tinggal masalah harga aja nih kayaknya. Oke, enggak. Prof. Mustafid itu ngarahin saya tuh ini Pak. Jadi harus dapat data LTMPT secara nasional Pak. Sedangkan akses ke sana kan itu politis sepertinya sih susah Pak. Politis ya. Iya, politis banget. Misalkan kalaupun misal maksimal saya dapetin data LTMPT Pak, mungkin sesama PTNB. Insya Allah bisa disalahin. Ya. Cuman kalau untuk kampus yang agak besar gitu kan, seperti yang BLU atau PTBH itu mungkin beda golongan dengan Unsil. Mungkin itu. Tapi kalau misalkan boleh seperti yang tadi Pak Deden itu menurut Bapak, Pak Taufik gimana Pak itu? Nah, apakah salah satu solusi? Ya. Insight-nya Pak. Ini lagi-lagi ngobrol-ngobrol ngalur ngidul ya, dan saya nggak ahli di bidangnya, cuma ya kayak tadi lah, saya cerita sesuatu yang mudah-mudahan nyerempet gitulah ya. Terkadang kalau tadi dianggap skopnya kecil atau remeh atau tidak, itu terkadang tergantung kata kuncinya sih, kata kunci dan kelompok literatur dari paper atau referensi yang kita gunakan gitu. Kalau kata kuncinya misalnya sekedar machine learning, deep learning, dan klasifikasi dari tadi bidang program studi yang atau jurusan yang diambil, itu memang kelihatannya remeh dan skopnya kecil. Tapi kalau misalnya kata kuncinya diganti Pak,
Coba misalnya Education 4.0 itu masih baru tuh, masih open research. Nah, itu di sana masih banyak permasalahan yang kemudian signifikan dan novel. Saya cerita sedikit. Tahu Data Indonesia itu punya mitra, namanya Vanaya Digital. Nah, Vanaya Digital ini adalah perusahaan yang melakukan human resources analytics. Jadi ngetes calon pegawai. Ngetes calon pegawai. Tapi pendekatan mereka unik banget. Jadi mereka punya teknologi. Nah, yang bikin perusahaan ini suami istri. Dua-duanya lagi S3, suaminya dua-duanya lagi S3, yang istrinya udah mau lulus. Dia S3-nya di UK. Disertasi istrinya ini, jadi calon pegawai itu dipasangin alat kayak di kepala gitu, untuk kayak EEG gitu. Nah, itu dia memprediksinya dari alat itu, bukan dari tes masuk kerja. Ketika dibandingkan antara dia ngerjain tes sama pakai alat itu tuh 95% akurat. Akhirnya dia dapat penghargaan UK. Tapi kalau misalnya kan akhirnya jadi tergantung pendekatan kita dari arah mana gitu ya. Nah, kalau pendidikan 4.0 itu lagi ngetren banget sekarang, lagi butuh banget. Dan kita Education 4.0 tuh belum, bahkan jangankan di Indonesia ya, di luar negeri aja belum. 3.0 aja belum stabil gitu. Kalau misalnya kita jadi permasalahan itu bisa kompleks, bisa sederhana, tergantung perspektifnya dari mana gitu. Kalau Bapak dari akademik analitik, bisa jadi permasalahan tadi itu signifikan, Pak. Bisa ya. Tapi kalau Bapak cara ngomongnya hanya misalnya kita memprediksi dia jurusannya cocok apa enggak, nah itu diremehkan. Nah, tapi kalau kita literatur perspektifnya harus benar, Pak. Jadi referensinya juga harus bagus, memang dari sesuatu yang open research, dan kita tunjukkannya lewat mana? Biasanya lewat literatur review. Ini ada papernya signifikan, Q1 levelnya. Nah, mereka ngerjain A, B, C nih, ada 3 paper, tapi belum ada nih ngerjain D. Dan ini permasalahan yang signifikan, orang-orang terkenal ini ngerjain kayak gitu. Nah, kalau Bapak bisa tunjukkan itu, nah masalah tadi datanya misalnya lokal, tapi kalau ini saya pribadi ya Pak, betul. Ya kan nggak apa-apa. Untuk tes awalnya nggak apa-apa, lokal aja dulu. Kalau lokal udah berhasil, baru di-expand gitu. Lagi pula kan tadi konsepnya itu deep learning dan machine learning bukan inferensi ya. Iya. Jadi kita nggak perlu kemudian itu berhasil di seluruh universitas, nggak perlu juga. What for gitu ya. Nanti kalau di universitas lain modelnya kita optimasi lagi untuk di universitas lain. Ya paling tunjukkan aja di 1-2 universitas sudah cukup seharusnya. Karena ya udah kita tunjukkan it works dan why it works. Udah that's it gitu. Tapi itu saya ya Pak, tapi sayangnya saya bukan pembimbingnya, jadi ya nggak tahu. Kadang gini Pak, karena pembimbing S3 itu katanya ya, milih pembimbing S3 itu harus lebih hati-hati ketimbang milih istri katanya gitu. Masalahnya ini nggak milih Pak, dipilihin ini Pak. Masalahnya nggak milih Pak, dipilih. Nanti malam saya sholat malam Pak. Berdoa. Oke Pak. Berarti nambah keyword ya, educational 4.0 ya Pak. Nanti saya coba. Education 4.0 coba Pak. Itu akademik analitik itu juga Tahu Data lagi mau ngembangkan sebenarnya sebelumnya, tapi karena sayanya juga malas, kurang resources juga yang ngebantu, jadi kemarin berhenti itu. Iya. Baik Pak Taufik. Terima kasih banget. Ya. Sangat Pak. Semongko. Insya Allah. Siapa yang masih di data science? Ada lagi? Berarti Pak dari tadi galau semua ya Pak? Saya masih di tengah-tengah. Ya, benar juga sih, masalah tergantung siapa yang bawakan. Betul. Yang bawakannya mesti yakin juga bawa bahan. Pak Didit? Iya, Pak. Sedikit mau sharing dan Pak Ketua. Silakan, Pak. Mungkin bertanya. Jadi gitu tuh, Pak, terkait apa? Ini di mana, Pak? Saya curiga anak ini, Pak. Sudah mau bubuk, Pak.
Oh, kirain ini ada anak sudah mau bobok, Pak. Nanti bangun. Oh, oh enggak, Pak. Anak baru 2 tahun, Pak. Oh, Oke. Jadi terkait seperti yang dialami Pak Acep juga ya. Jadi saat awal masuk kemarin itu saya memang berencana awalnya dari sebuah kasus sih Pak, sebuah kasus yang terjadi di inspektorat. Nah sebenarnya inspektoratnya itu saya baru ke satu inspektorat kabupaten seperti itu. Nah di situ tuh terkait pengambilan keputusan sebuah kasus pemeriksaan itu kan ada yang sifatnya dinamis gitu loh Pak. Diasumsikan dinamis itu pengambilannya berbasis pengalaman masing-masing aparat yang bertugas. Seperti itu. Nah, awalnya kan saya mau istilahnya menggunakan metode gitu. Jadi kalau pengambilan keputusan kan berarti kan SPK ya Pak ya, pendukung keputusan seperti itu. Nah, awalnya saya cuma berinisiatif pengambilan keputusan menggunakan sebuah metode SPK. Terus saya fokusnya di dinamis kriterianya gitu Pak. Sebenarnya mau ke situ sebenarnya. Nah, terus nggak tahu kenapa dari pihak penguji itu malah mikirnya ke seperti Pak Acep tadi, ini wilayahnya kurang banyak. Gitu. Jadi yang saya masukkan itu 5 kalau nggak 6 wilayah kabupaten kota di Jawa Timur gitu Pak. Gitu katanya pengujinya, ini skupnya kurang banyak ini. Kalau nasional sekalian itu mah novelty-nya kelihatan gitu. Nah, akhirnya saat itu ketika ditanya Pak Rahmat Genowo, apa nih novelty-nya lainnya? Saat sempat kepikiran aja Pak, kan kebetulan pengambilan keputusan sebuah kasus dengan tujuan tertentu di inspektorat itu kan ada 4 level pengambilan keputusan, Pak. Nah, aparatnya itu ada 4 level. Nah, saya kepikiran aja keceplos gitu. Ya rencana kalau nggak dapat data yang nasional, saya mungkin mau ngoprek di metodenya aja, Pak. Gitu. Jadi mau buat GDSS pakainya deep learning. Gitu. Karena saya mikirnya awalnya deep learning kan yang multi level gitu, Pak. Cuma ya itu mungkin yang saya tanyakan, yang saya sharingkan dan tanyakan ke Pak Taufik itu, kalau saya mau seperti itu, mengkreat sebuah metode hal ini adalah SPK ya Pak ya, dari deep learning itu, terus belajar saya dari mana Pak? Oke. Ya dari buku ya Pak. Sekali tadi itu Pak, dan itu ya sama persis tadi yang disampaikan Pak Acep tadi gitu ya. Sebenarnya tergantung bagaimana kita menyampaikannya sih. Secara umum kan penelitian itu ada 2 macam ya. Satu aplikasi gitu ya. Aplikasi contohnya tadi berarti fokusnya ke datasetnya banyak supaya bisa mengeneralisir gitu kan. Tapi sebenarnya untuk level S3 itu malah jelek loh sebenarnya. Untuk level S3 itu malah justru ke metodenya, benar tadi gitu. Kayak Pak Acep tadi fokus aja ke metodenya, apa yang di-solve. Lalu datanya itu sekedar studi kasus gitu. Dan kalau kita bicara machine learning, deep learning, kita emang nggak ingin melakukan inferensi ya. Kata siapa? Nggak ada. Kan nggak probabilistik kan. Kalau di statistik itu kita bicara dua model kan, distribution based sama bukan, atau disebutnya non-par gitu. Bedanya adalah kalau nggak non-par, kalau kita misalnya ngambil sampel ini kan nggak bisa diinferensi ya ke populasi, nggak bisa simpulkan populasi. Tapi nggak apa-apa. Zaman sekarang nggak peduli. Sekarang udah zamannya big data, kita udah punya data yang besar, ya udah kita simpulkan di situ aja udah signifikan gitu. Jadi fokusnya berarti ke metode aja, seandainya memang ketersediaan datanya tidak terlalu besar. Jadi tergantung cara kita menyampaikannya sih, mempresentasikannya gitu. Nah, saran saya gini Pak, kayak tadi ya, misalnya Bapak sebenarnya udah jelas tuh permasalahannya, decision support systemnya. It's okay. Nah, oke, itu udah lama dibahas, oke. Tapi kan misalnya selama ini apa? Kalau kita bicara bisnis intelligence, bisnis analitik, masih kebanyakan datanya data terstruktur kan, data bentuk tabel kan. Nah sekarang bagaimana kemudian kita lihat permasalahan di dunia nyata? Bisa nggak datanya kita perkaya gitu? Tidak hanya data dalam bentuk tabel, tapi ada nggak data berbentuk teks, image, atau gambar yang kemudian support di DSS gitu. Apapun itu saya nggak tahu ya, tergantung di tempatnya seperti apa. Nah, jadi biasanya mulai dari data aja, Pak.
mulai dari data. Nah, kalau datanya misalnya sudah tidak terstruktur, misalnya gambar atau teks atau suara, ya, maka masuklah di situ deep learning, masuklah di situ AI-nya gitu. Jadi kalau ingin diperkompleks ya, nah itu aja ya, masukkan datanya aja. Saya cerita sedikit ya Pak. Waktu tahu data bantu TNI. Jadi tahu data ikut kemarin diminta bantu TNI mengembangkan beberapa model AI di sana. Salah satu yang dikembangkan itu adalah, jadi sekarang di kementerian dan lembaga itu kalau rapat itu harus direkam dan harus ada notulensinya. Tapi kan pimpinan pejabat mana mau baca notulensi rapat banyak banget dan panjang banget kan. Nah, akhirnya dibikin speech recognition, setelah dibikin speech recognition masih malas juga pejabatnya. Ingin dirangkum. Jadi otomatis rapat yang panjang itu tiba-tiba pakai AI, intinya apa nih rapat gitu dalam 1-2 paragraf gitu. Nah, kan kayak gitu sebenarnya. Nah, itu jadi AI, itu jadi deep learning karena datanya apa? Teks gitu. Jadi karena datanya tidak terstruktur. Nah, jadi apa itu? Bapak tinggal pikirkan aja ada data yang unik nggak yang bisa dimasukkan ke DSS-nya gitu. Nah, nanti fokusnya ke metodenya itu. Nah, nanti tinggal bilang studi kasusnya saya akan pakai di sini gitu contohnya. Nah, itu nanti tinggal ditunjukkan aja bahwa ini bisa dipakai di mana saja sebenarnya gitu. Karena cara kerjanya gini gitu, nggak masalah gitu aja. Tapi jualannya metodenya. Jualannya adalah ada permasalahan kayak gini gitu, dan permasalahan ini baru signifikan untuk di-solve gitu. Jadi tergantung kita cara ngomongnya sih Pak sebenarnya. Tapi juga untung-untungan siapa pengujinya sih. Ya kalau ketemu pengujinya emang yang wassalam ya makanya tahajudnya dikencengin juga lah. Iya. Ya, itu tadi sesajennya juga. Jadi konsumsinya yang enak-enak, jangan-jangan pengujinya ini marah-marah karena dikasih kuenya nggak enak gitu. Kayak kemarin DPRD mana itu. Online nggak Pak, nggak ada konsumsi Pak. Nah itu masalahnya Bu. Online GoFood. Makanan nggak ada Bu ya. Pengujinya jadi dia. Iya kan. Anak tanggal tua lagi kan. belum nyampe tanggal 1. Jadi kalau kita mau ujian proposal juga milih-milih tanggal nih ya, habis gajian gitu kan. Jadi mereka enak kantinnya gitu. Nah, itu ya. Iya, penting itu Bu. Oke. Sebagian memang masalah itu Pak, masalah skop. Ya, permasalahannya belum diungkap gitu kali ya. Itu sih banyak yang belum memahami big data dengan benar sih ya. Maksudnya masih pola pikir itu statistik gitu. Kalau selalu kayak gitu itu artinya pola pandang statistik di mana kita punya sampel data lalu kita ingin simpulkan ke populasi. Tapi nowadays siapa sih yang melakukan itu? Enggak kan? Coba kalau orang ngolah data media sosial berani dia ngomong kemudian disimpulkan ke populasi seluruh Indonesia, nggak mungkin. Di zaman big data jarang Pak yang kemudian mengeneralisir ke populasi. Baca deh di paper-papernya, nggak ada. Pokoknya dia pakai data ya udah dia simpulkan di situ. Industri butuh nggak sih mengeneralisir ke populasi? Enggak. Contohnya Tokopedia atau Tahu Data Indonesia itu punya kerjasama sama Traveloka. Lah tiap hari datanya kan kayak Telkomsel tuh tiap hari datanya kemarin 9 miliar baris. Buat apa dia generalisir ke populasi? Ya udah ngolah data yang ada aja dia udah penting banget. Buat apa generalisir ke populasi gitu? Tokopedia per hari datanya seberapa besar? Jadi banyak orang masih pikirannya di zaman dulu, zaman statistiknya. Kalau di zaman big data, exploratory data analysis, knowledge discovery in database, KDD, artinya di data yang ada aja kita coba ulik-ulik ada apa gitu. Nggak perlu juga digeneralisir. Ya kecuali memang tujuannya ingin mengeneralisir, tapi jatuhnya statistik, apa dia mau ke statistik gitu. Ya terserah aja sih kalau mau ke statistik. Berarti kan lebih. Kalau benar mau ke statistik, data kita banyak pun, nah itu harus diterangkan dulu apakah datanya mewakili populasi apa enggak. Wah repot itu. Iya. Tapi apa emang mau ke sana arahnya? Ya enggak lah. Jangan berdata ya. Jadul lah itu lah.
Ya kan kalau memang Betul, ya. alasannya tadi misalnya oh, ini kurang representatif, datanya banyak pun kalau nggak representatif terhadap populasi juga nggak juga. Gitu. Ya gitulah. Tapi memang ini untung-untungan sih, tergantung siapa yang nguji ya. Agak repot juga. Dan kita ingin berdebat juga kan harus hati-hati, jangan sampai tersinggung gitu kan pengujinya. Oh, emang repot lah emang jadi. Nah inilah repotnya jadi mahasiswa. Makanya nanti kalau jadi dosen kita harus ingat-ingat. Kayaknya karma ya Pak ini. Karma. Balik lagi ya. Karma bisa jadi Pak. Bisa jadi. Makanya Pak sekarang saya kalau nguji itu mode ini ya, senyum. Kebayangkan Pak, masa eksak kita juga begitu rasanya Pak. Oh. Betul sekali. Enggak. Betul Pak, soalnya kan saya pun pernah ngobrol dengan Prof. Purwanto Pak. Kalau beliau sih sangat welcome Pak. Tetapi pas di awal dengan Prof. Mustafid itu saya pun nggak berani lebih dalam Pak. Karena belum tahu seperti apa. Nggih Pak, nggih. Seperti itu sih emang ya. Harus banyak berdoa. Kadang-kadang triknya adalah kita enggeh-enggeh aja, tapi kita bikin paper, kita submit. Begitu accepted, dia udah nggak bisa berkutik lagi. Apalagi kalau papernya terus di jurnal yang bereputasi gitu. Dulu saya gitu aja. Saya juga pernah ada sengketa gitu sama pembimbing. Dia pokoknya harus ke kiri gitu. Saya bilang enggak, ke kiri itu salah, harusnya ke kanan. Ya udah daripada berantem saya iyain aja dulu. Saya tulis paper, saya kirim accepted. Habis itu saya kasih tahu dia, Pak accepted. Hebat. Udah nggak ngomong lagi, nggak berdebat lagi, udah ya udah bagus lah lanjut gitu, revisi gitu. Abang ya itu ya trik aja lah inilah. Bisa-bisanya kita aja. Tapi jangan difrontalin. Kalau difrontalin makin kita stres nanti. Ya, betul Pak. Ya gitulah. Oke. Sudah malam. Udah tambah galau. Dapat banyak pencerahan Pak. Terima kasih nih. Kirain malam-malam bisa cerah gimana? Pencerahan pagi-pagi itu pencerahan. Sama malam lah. Iya. Ya udah, semoga sukses semuanya ya, sehat. Iya Pak, sudah malam. Jadi terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Biasa ganggu. Emang udah tahapannya kalau salah ya. Saya masalah ya. jadi banyak masalah ini di sini. Cari masalah Pak. Ya kan nanti tinggal di solve aja. Bagus. Ya ini sebenarnya langkah awal kalau maunya kita mau diskusi, kemudian ada yang diundang sebagai argumen ada yang berbeda gitu ya, sebenarnya bisa gitu ya. Menurut saya sih ya tidak harus apa yang didengar gitu lantas jadi benar gitu, tapi kan kita mesti uji dulu juga gitu, cari pembandingnya gitu ya. Dokter aja kalau mau anak kita sakit kadang-kadang juga bilang enggak sakit, saya cari yang dokter yang lain loh. Gitu. Tapi kalau sama profesor takut. Jadi orang gitu juga ya, tapi ya gitulah. Kadang-kadang kalau nggak ada cara untuk curhat itu untuk ngomong-ngobrol kayak gini, jadi dipendam sendiri, stres sendiri gitu. Kalau ada curhatnya, ada ngobrolnya gitu, jadi bisa ada salurannya, kemudian bisa santai gitu ya, kembali gitu ya. Mungkin bisa di refresh lagi apa yang kemarin buntu, jadi ada solusi. Ya sebenarnya benar juga sih kalau solusinya itu banyak baca, karena saya lihat dari tadi kan Pak Taufik sudah mengungkapkan banyak tuh karena akibat membaca ya. Jadi alasannya banyak Pak Taufik, karena bacanya sudah banyak, alasannya jadi argumentasinya banyak maksudnya gara-gara dia bacanya banyak. Jadi kalau sering baca nanti banyak alasannya gitu, bisa argumennya lebih matang gitu dibandingkan cuma diam aja nanti sama proposernya malah diatur-atur, kita nggak selesai gitu. Yang penting harus bertahan, argumen ada referensinya gitu dan sebagainya jelas, jadi ya kita nggak bisa kalau sendiri. Teman saya bilang
S3 itu bukan masalah seberapa cerdas atau seberapa pintar kita, tapi seberapa mampu untuk bertahan sampai akhir, itu aja. Semangat. Kuat-kuatan sama profesor. Perjuangan ya. Perjuangan berarti. Harus berdarah-darah Pak ya. Kuat-kuatan. Darah-darah mah udah jelas. Siapa yang kuat sampai akhir aja Pak, itu aja. Nanti juga di ACC juga, masa nggak kasih ya? Sudah tua nggak di ACC. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Taufik. Jadi gak enak nih. Dengan senang hati, Ini Pak. juga. Senang bisa. Terima kasih atas berharga Pak, terima kasih. bantuannya. Pak Taufik. Sehat-sehat. Sama, terima kasih. Waktunya. Ya. Saya kira karena anaknya Pak Didi sudah tidur, jadi kita juga ikutan tidur dan kita tutup sampai di sini. Ya. Terima kasih Pak Terima Bayu. kasih juga Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Monggo bubuk nyenyak. Assalamualaikum. Bisa Pak. Assalamualaikum. Ya. Ya, izin live.